Kenal dengan Nabi Ismail? Kenal? Kenal? Rumahnya di mana? Kenal Ustaz, rumahnya di mana gitu? Tinggalnya di mana ya? Kalau kenal berarti ya tahu ya. Tahu ya kita ya, Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana beliau ketika bayi, kita dengar kisahnya ada namanya tentang Zam-Zam. Apa yang dilakukan oleh ibundanya? Ibundanya siapa? Siti Hawa. Siti Hajar ya. Itu sampai bolak-balik ya 7 kali. Bayangkan coba. Dan dari bukit ke bukit. Gitu. Untuk nyari apa? Untuk nyari air buat anaknya. Tapi apa yang kemudian terjadi? Apakah airnya ada di bukit? Tidak ada. Airnya ada di mana? Airnya ada di kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Yang dari tadi si ibundanya tersebut itu mencari di manakah air untuk anaknya. Tapi ternyata airnya Allah datangkan tepat di akar masalahnya. Nah, jadi kadang-kala orang itu bolak-balik nyari gimana ya solusinya, aduh bingung kemari gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikasih tahu ini loh akar masalahnya. Sehingga yang terjadi dia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya karena dia tidak mencari tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana solusinya. Asmaul Husna sebagaimana kita semua hafal di dalam surah Al-Hasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Allah, Masya Allah sudah hafal semuanya ya. Terakhirnya kan sama tuh Allah. Masya Allah ya. Kita teman-teman, jadi nama itu amat penting dalam Islam ini. Apalagi yang kita sematkan adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan kita. Kita panggil nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kemudian kita nggak kenal dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya cem-ceman, punya calon begitu kan? Kalau kemudian kita nggak kenal gitu ya, nggak tahu namanya, kan tidak bisa kita rasa-rasain. Nah, ketika kita berdoa, kalau kita tidak kenal betul dengan makna yang kita doain, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Azizul Qabir, atau Al-Qahhar dan lain sebagainya. Kita tahu nama arti-artinya begitu, lalu kita kemudian bisa panjang. Kita semua hafal kan surah Al-Ikhlas? Ada dalam surah Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Allahu somad adalah tempat bergantung. Oke, sekarang supaya bisa ngena ya, coba saya mau bikin teman-teman itu punya kenangan ya terindah ketika ketemu saya pertama kali. Coba sekarang telapak tangannya keduanya begini. Oke. Yang satu ditaruh misalnya yang sebelah kiri ditaruh handphonenya kan atau sesuatu yang berat-berat boleh sebelah kiri.
ya, biar dirasain ya, biar kebayang langsung ingatan kajian pada sore ini langsung kebayang. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Oke, sekarang beratan mana yang kanan sama kiri? Oke, yang kiri sekarang turunin ya, turunin. Lepasin, turun. Ya. Yang kanan berat apa ringan? Yakin? Coba begini ya. Oke. Saya hitung ya sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya tanya lagi, sekarang ringan? Sekarang pegel? Katanya nggak terjadi apa-apa tadi ya. Beratan yang sebelah kiri, sekarang sebelah kanan ternyata pegel, berat dan sebagainya. Sekarang turun ya. Ya teman-teman, kadang-kala kita melihat dosa, kita melihat maksiat itu seperti tangan kanan tadi. Dianggap sepele, nggak ada hubungannya sama kehidupan, nggak ada hubungan. Oh, dosa mah nanti di akhirat. Buat bapak-bapak yang udah pada tuir, saya mah masih muda pak, masih bisa dong kreasi. Ya, gitu. Nganggap yang tangan kanan tuh kayak tadi gambarannya, ringan, ini mah simple, ini mah enak, enteng gitu. Tapi ternyata kita hitung 10 hitungan saja udah beda rasanya kan. Coba kalau saya tambahin jadi 20, coba kalau saya tambahin jadi 60 kira-kira berapa menit? Semenit udah pegel banget beda kan. Bayangkan kalau misalnya sudah 15 tahun, bayangkan kalau misalnya sudah 20 tahun, bayangkan sejak teman-teman balik sampai dengan sekarang, berapa banyakkah yang kemudian terlupakan untuk dihapus. Betapa pegalnya hati, betapa pegalnya malaikat yang mau nurunin rahmat, yang mau bawa bagaimana solusinya, mau dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tahan jangan. Kenapa? Karena maksiat itu, dosa itu adalah tirai yang kemudian menyebabkan seseorang itu mau dikasih solusi hidup, mau dikasih apa yang dia minta selama ini, itu kemudian dibalikin lagi. Kagak. Nah sekarang pertanyaan mendasar, mumpung di bulan Ramadan, mau nggak kita diberesin sama Allah Subhanahu wa taala, dibersihin, disucikan dari yang tadi, tirai-tirai bagaimana kemudian rahmat Allah yang harusnya datang itu kemudian dibukain sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi tertutup dibukain semuanya. Yang tadinya bikin halangan kemudian akhirnya dibuka lebar-lebar sama Allah. Maka rajin-rajinlah kemudian kita beristighfar. Yuk kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Begitu. Karena barang siapa yang beres bulan Ramadannya itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah, aka itu alias, kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita itu mempertebal masalah kita. Maka siapa saja yang selama bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang rugi. Ini mumpung bulan Ramadan, udah 15 harian, 16 harian, ada 15 ada 16 hari, itu kemudian kita lewatin tengah bulan Ramadan ini.
Sekarang tinggal introspeksi. Sudah semakin dekatkah kita sama Allah Subhanahu wa taala? Ataukah malah kemudian lupa sama Allah Subhanahu wa taala? Yang diingat adalah THR-nya. Nggak? Boleh dengar THR? Boleh. Harapan kita dapat THR dunia akhirat. Apa dunianya THR-nya dari teman-teman dapat THR-nya? Tapi kita juga minta sama Allah dapat THR-nya dari Allah. Tunjangan hari raya dari Allah apa? Apa? Diampuni. Dari apa? THR dari Allah apa? Diampuni. Terus mendapatkan hidupan yang menang alias al-falah, muflihin. Kita menjadi orang yang beruntung. Mau di sini menjadi orang-orang yang laki? Ini jawab yang perempuan sih. Yang laki yang beruntung ya, bukan lelaki, bukan. Maksud, karena soalnya tadi keingetan siapa yang nggak bakal puasa sih, jadi nanti lagi ini beneran nggak sih Pak Ustadz kasih pertanyaan ya? Jangan-jangan bukan pertanyaan. Laki di sini adalah beruntung. Kita pengen nggak hidup kita beruntung terus? Kalau kita pengen hidup kita beruntung terus, maka kita ikutin apa yang diatur sama yang punya kehidupan. Kalau kita hidupnya pengen beruntung terus, pengen dikasih terus sama Allah Subhanahu wa taala, pengen disayang terus sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita disayang terus sama pimpinan aja, itu sudah senangnya luar biasa kan? Kita disayang sama mertua, belum pada nikah ya, sama calon mertua gitu kan? Itu aja udah disenang banget gitu. Apalagi ini disayang, disenangin sama yang punya kehidupan ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi, kita hidupnya bakal senang dunia dan akhirat. Nah, kalau kita pengen senang dunia dan akhirat, maka mari di bulan Ramadan ini kita jaga betul iman kita. Kita jaga betul bagaimana hati kita tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga betul tadi Pak Wagut gitu ya, yang membacakan ayat-ayat tentang puasa gitu kan, dari 183, 184, 185 ya gitu ya. Ada tambahan 2 ayat lagi 186 dan 187, itu ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Dan puncaknya dari ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa itu ada di 186. Apa itu? Allah itu nunggu doa-doa dari yang kita panjatkan, dan Allah siap untuk mengabulkan doa yang kita panjatkan. Ini spesial buat siapa? Buat yang tadi dibacakan oleh Pak Wagut di ayat 108. Itu apa namanya ya? Wagut. Maaf ya Pak. Wagut ya, Wagut Gubernur. Insyaallah amin. Di ayat 183 ada poin yang paling mendasar. Kalau kita pengen dikabul, yakni apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Harfun nidanya itu, panggilannya itu khusus spesial bagi orang-orang yang punya iman. Maka orang yang punya iman inilah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia menjadi orang yang bertakwa. Orang yang beriman inilah di dalam surah At-Talaq disebutkan orang yang bertakwa, orang yang beriman itu Allah akan kasih jalan keluar dari setiap permasalahan hidup. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan mudahkan segala urusan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu bulan Ramadan itu. Jadi kalau kita lulus nanti saat Idul Fitri, menjadi orang yang fitri, menjadi orang yang bersih, kita mendapatkan, pantas mendapatkan kemenangan, yakni orang-orang yang selalu dimudahkan di dalam segala urusan itu. Dan ketika kita punya doa, punya hajat, panjatkanlah sepanjang bulan Ramadan ini, karena doa-doa itu didengar sama Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendoa kepada Allah, bermunajat.
karena tidak semua orang juga berani bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sudah doa diacungkan nih, setelah beres doa balik kanan kemudian bertanya, kira-kira doanya dikabul enggak ya? Nah, itu aja sudah menggoncang iman. Itu saja sudah tidak yakin dan percaya. Itu saja sudah tidak percaya bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka kita pancangkan lagi mumpung bulan Ramadan, ketauhidan kita, Asmaul Husna, kita kenalan lagi sama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita benar-benar punya keyakinan yang kuat dan kita diberikan kemudahan di dalam segala urusan. Amin. Kita jam berapa sekarang? Selamat ya, masih setengah jam lagi ya. Biasa ya. Oke, kalau ngomong terus mah kayaknya lumayan ya. Kalau mau tanya jawab boleh. Ada yang ditanya? Ada yang menanyakan? Biar saya rehat sebentar. Baik. Kalau tidak ada kan kita lanjutkan lagi ya. Nah, memang tadi sampai dimudahkan urusan. Nah, disinilah kemudian kita balik lagi di awal adanya top of mind. Kita kenal dengan misalnya tadi perusahaan ini sebagai layanan pengendali hama. Maka ketika top of mind-nya sudah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dengan mudah untuk melakukan segala apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dengan gampang untuk bisa melaksanakan ibadah. Kita akan dengan apa namanya? Dengan tenang dalam menjalani hidup. Nah, teman-teman, ada satu, saya hari-harian itu selain memang ngajar untuk isi kajian, saya hari-harian adalah konselor. Jadi yang sering dihadapi pada hari-hari ini adalah orang yang kemudian sering merasa galau, sering merasa cemas. Kalau bahasa anak muda sekarang mah sering overthinking. Duh, besok nanti kayak gimana ya, kira harus bagaimana atau saya teh. Pokoknya kecemasan yang tiada tara terus menerus, sehingga yang terjadi adalah susah untuk kemudian menentukan mau pilih yang mana, atau yang sederhananya dia bahkan untuk mengatakan ya atau tidak saja itu amat sulit sekali. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena biasanya hal itu terjadi karena permasalahan utamanya dia tidak punya fondasi mendasar dalam melangkah, dalam menjalani kehidupan. Nah, Ramadan ini mengajarkan kepada kita itu sebenarnya Ramadan ini, teman-teman abang kakak semuanya, kita di Ramadan ini benar-benar sedang di training sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau di training teman-teman misalnya 3 hari, 7 hari gitu ya. Kalau dalam masa training dalam ilmu psikologi ada sekitar perubahan habit itu sekitar 7, 14, 21 hari dan 90 hari baru kemudian berubah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ini mendesain setiap tahun ini kita diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk dirubah. Yang tadinya 11 bulan itu lupa sama Allah Subhanahu wa taala, pada saat bulan Ramadan kita digeser, diingetin sama Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita on the track. Agar kemudian kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang dimaui sama Allah. Coba sekarang saya mau bertanya sama abang kakak semuanya. Apa yang ada di depan abang kakak halal nggak? Halal? Coba makan. Kenapa? Lu? Kalau jual Kalau jual pokok mah goding ya sebenarnya. Goding. Sedang goding dia ya. Jadi ini yang ada di depan secara zat memang halal. Tapi hukumnya kalau dimakan sekarang itu menjadi haram. Kenapa? Karena kita mau ikut aturan sama yang buat aturan.
Itulah makna daripada Ramadan. Itulah makna daripada puasa. Agar kita benar-benar mengendalikan yang namanya nafsu. Kadang-kala kalau kita makan seblak, yang enak tuh di mana? Di mulut kan? Badan enak gak? Seblaknya pedas level 10. Oh, yang sering makan seblak. Jarang ya. Bakso lah ya. Bakso. Apa ya? Mie, nah, mie mah semua kalangan. Mie level 10. Ya. Itu sangat pedas banget kan? Di lidah itu memang hot, memang panas, memang enak gitu ya. Tapi apa yang terjadi ketika sudah sampai ke perut? Jadi kadang-kala kita sering melalaikan yang namanya hak dari tubuh kita. Seringkali melalaikan haknya yang punya tubuh kita. Seringkali ya kita cuman memuaskan nafsu belaka saja. Bulan Ramadan ini kita diingetin untuk tahan, imsak, tahan semuanya. Agar apa? Agar kita dapetin yang namanya pahala dari Allah, agar kita dapetin yang namanya kesehatan, agar kita dapetin yang namanya sehat secara fisik kita, sehat secara jiwa kita, dan sehat secara spiritualitas kita itu daripada puasa itu. Kalau orang kedokteran bilang kalau sudah puasa selama 15 hari puasanya udah benar, maka fungsi ginjal dan fungsi hati itu akan kembali sempurna berjalan seperti waktu manusia baru awal-awal masih fresh kembali. Bayangkan 15 hari udah lewat kan? Kalau kita benar di puasa ini, pada saat puasa enggak bukanya langsung kayak kalap dan kumpulin semua. Kalau biasa-biasa aja tuh, maka selama 15 harian ini kita benar-benar kembali membersihkan fungsi-fungsi organ-organ tubuh. Itu kesehatan aja udah bilang begitu. Apalagi terkait dengan fungsi yang tadi saya sebutkan, banyak orang yang cemas dan galau seperti itu karena dia tidak punya standar tentang hidup, kemana mau bergantung, standar fitrahnya, standar bersih jiwanya. Orang yang kemudian dari sejak awal Ramadan sampai dengan sekarang itu benar-benar totalitas itu menguatkan, mengencangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi Allah Subhanahu wa taala itu akan kasih yang namanya ketenangan hidup. Di sini siapa yang merasa hidupnya selalu tenang? Gak pernah mikirin yang ngejelimet, tidak pernah merasa kecewa, tidak pernah merasa risau, tidak pernah merasa gelisah, ada? Ya,